sekarang sudah berdomisili di Singapura dengan inisial nama F apa namanya DA ya, Derek Adi Pratama ya itu. Derek. Terus siapa lagi? Terus teman saya sendiri Pak, AMH, orang Aceh Pak. Itu udah nggak keluar lagi keberadaannya sekarang. Kemudian yang keempat, karena pusatnya ini dari semua data-data itu terpusatkan ke sini, akan ada server. Ketika kebanyakan member, maka servernya error kan gitu. Atau diretas Pak, dihacker. Nah, ketika ada hacker, berarti kan ya sudah ambiar semuanya. Nah, itulah kelemahan-kelemahan ketika semua konsep terpusatkan seperti ini, maka pasti akan mengalami, Pak, legalitasnya komplit, semuanya sepertinya luar biasa, kurang apa lagi? Saya kasih inisial. Apa itu? Jiwasraya Pak. Mulai dari Pak RT sampai ke Presiden ada Pak tanda tangan, kolek juga Pak, karena terpusatkan. Nah, ini harus kita sadari. Maka saya mohon maaf, ketika ditawari bisnis apapun yang sifatnya terpusatkan seperti ini, tidak saja saya menyebut saya talak 3 dengan konsep bisnis itu. Nah, ini kan kalah. Itu. Nggak ada sama rujuk lagi. Nggak ada rujuk lagi Pak. Agak nyambung ya, ada gambaran sedikit ya. Nah, jadi apapun Pak bisnisnya, mau dia dikemas dengan cryptocurrency lah, ya, dikemas dengan organisasi lah, dikemas dengan trading forex lah, dikemas dengan apa namanya BO investasi dan lain sebagainya, selagi dia masih dikelola oleh pusat seperti ini, pasti endingnya nanti akan mengalami hal yang serupa. Scam juga Pak. Ada Pak, itu misalkan aman Pak, tapi dia punya satu server, masih ada celah. Kan itu berarti masih ada kompetitor nantinya akan bermain di hacker, di retas. Walaupun saya sendiri di Fitur, kan itu. Tapi kita tahu sebelum saya ketemu di sini. Nah, hari ini akan saya gambarkan supaya sinkron dengan 100% ini. Gambar konsep bisnis yang akan saya tawarkan seperti ini gambarnya. Pertanyaannya, pusatnya ini ada di mana? Di mana-mana. Ayo kita sepakat. Pusatnya ada di mana? Ya? Nggak ada di mana-mana ada. Iya kan. Nggak ada terpusat. Nggak terpusatkan kan? Aneh, masa ada bisnis yang nggak terpusatkan? Saya tanya satu hal. Ada nggak di Pasar Palas orang jual cabai? Ada. Ada nggak di Kalianda orang jual cabai? Di Tanjung Karang ada. Di pasar manapun di dunia ini ada orang jual cabai. Kalau saya tanya misalkan, Pak, kantornya cabai di mana? Nggak ada. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada kan? Nggak ada kantornya cabai. Apakah ketika tidak ada kantornya cabai kemudian kita ngomong, oh nggak sah, nggak boleh kamu jual cabai karena nggak ada kantor pusatnya? Lah, cabai pada kenyataannya, realitanya ada harganya. Lalu siapa kan yang menentukan harga cabai? Jokowi selaku presiden, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Pertanian, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah. Bukan, yang menentukan harga cabai adalah pasar. Itu salah satu contoh ya, bahwa ada ternyata konsep bisnis yang tanpa terpusatkan tetapi dia berjalan dengan normal dan tidak akan pernah scam. Dan paling scamnya itu si A nanam cabai kemudian kena hama, tapi tidak secara global. Agak sedikit bisa ya nyambung ya dengan kalimat saya. Oke. Nah, yang hampir mirip dengan itu, inilah informasi yang akan saya sampaikan. Namanya Forsage. Forsage ini belum lama. Ya. Dia berdiri atau launching itu pada tanggal 6 bulan Februari 2020. Ini yang memakai mata uang Ethereum. Nanti akan saya, apa itu Ethereum ya? Yang memakai mata uang Ethereum pada tanggal 6 bulan Februari 2020. Domain webnya adalah lk.forsage.io. Selain ini palsu Pak, karena sudah ada 12 yang memalsukan, ya, dan yang 9 sudah scam.
Karena asli tadi, karena asli pasti ada saja yang ingin mencuri kesempatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pada tanggal 6 bulan 9 ya, September 2020, berarti baru berapa bulan ya? 2 bulan lewat. 2 bulan lebih dikit ya. Ini launching untuk Forsas dengan memakai mata uang Tron ya, Tron. Lambangnya TRX. Dengan domain webnya adalah trx.forsas.io. Selain ini palsu, Pak. Nah, Forsas ini dia tertanam secara permanen di internet. Di blockchain ya, di blockchain. Sebentar. Di blockchain. Blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain itu adalah rantai blok. Tepatnya kalau saya bisa sampaikan, blockchain itu adalah catatan data keuangan dunia yang sangat dan sangat transparan. Ukuran transparannya seperti apa? Ada transaksi 0,0000001. Ini kecil apa kecil sekali? Kecil sekali. Kecil sekali ya. Pecahan nominal ini di blockchain ini, Pak, transparan, bisa dilihat dari ujung dunia ke ujung dunia, real time 24 jam oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Saking transparannya. Ada transaksi di Amerika, kita bisa lihat di sini. Ada transaksi di sini, bisa dilihat di Jerman. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghapusnya, yang bisa merubah catatan itu. Kenapa? Karena catatan tersebut dia berada di jutaan server di dunia, di jutaan laptop, di jutaan komputer yang terakses dengan internet. Kalau catatan itu hanya tertitik ke satu pusat seperti ini dibom, maka selesailah catatan ini. Tapi kalau catatan blockchain ini dia berada di jutaan laptop dan komputer, bahkan HP di seluruh dunia. Hancur di Indonesia, tidak hancur di Malaysia. Hancur di Jerman, tidak untuk di Amerika. Hancur di Singapura, masih bisa diakses di Australia dan lain sebagainya. Jadi transparan, nggak bisa dimanipulasi. Nah, itulah sifatnya Forsas ini, tertanam di blockchain. Dan blockchain ini, dia persis mengikuti aliran internet. Jadi persamaan dengan bahasa cabai tadi ya, yang tidak terpusatkan adalah internet. Pertanyaan saya, di mana kantornya internet? Kantor internet di mana? Nggak ada. Nggak ada kantor internet, Pak. Maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mematikan internet secara global. Secara global ya. Ya mungkin bisa dimatikan misalkan Indonesianya saja, tapi tidak untuk di Malaysia. Bisa dimatikan di Malaysia, tapi tidak untuk di Jepang. Di Jepang kena tsunami mungkin, tapi masih bisa diakses di negara lain. Nah, itulah sifatnya internet. Nah, Forsas ini tertanam di blockchain, yang blockchain ini dia mengikuti aliran internet. Jadi tidak terpusatkan ke satu pusat. Saking internet ini ya, tidak bisa dimatikan secara global. Kita lihat beberapa bulan yang lalu 001 RI. Berarti Insinyur Jokowi ya, pernah mematikan akses internet Provinsi Papua. Coba dilihat di Google-nya, beliau kalah telak di peradilan Belanda, walaupun seorang presiden. Padahal yang dimatikan oleh beliau hanya Provinsi Papua. Ini menunjukkan bahwa memang nggak bisa Pak, mematikan secara global internet itu. Maka Forsas ini tidak bisa dirubah oleh seseorang, tidak bisa diintervensi oleh seseorang, instansi, pemerintah maupun negara. Blockchain ini dari tahun 2009, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah saya mendengar ini kena retas, dihacker. Blockchain dari tahun 2009 sampai hari ini sudah dicoba untuk diintervensi oleh Amerika, Cina, kemudian Jerman. Sampai hari ini blockchain tambah dasar. Karena nggak bisa diintervensi. Gimana mau intervensi? Pernah dengar cerita apa kaktus ya? Kaktus apa namanya? Kalau bahasa saya liling. Paham liling? Liling itu bekicot
Yang dalam air itu loh, yang dimakan. Keong. Keong. Pernah dengar perlombaan lari dengan kancil? Pernah ya? Apa kata kancil? Keong, di mana? Ternyata dia di depan, Pak. Lari lagi kencang kan si kancilnya ini. Keong di mana? Dia di depan lagi, Pak. Padahal keong itu karena dia banyak, Pak. Jadi nggak bisa dikalahkan. Beda kalau keong satu ini lari sama kancil, ya otomatis secara logika pasti kalah keong ini. Ya sama dengan internet ini, dia tidak bisa dimatikan karena dia tidak terpusatkan. Bisa dipahami ya? Maka kapan skemnya Forsas? Skemnya Forsas apabila skemnya blockchain. Kapan skemnya blockchain? Apabila skemnya internet. Kapan skemnya internet? Apabila kiamat. Secara teknologi, Pak. Secara teknologi, itulah ukurannya. Maka ketika konsep bisnis ini ukuran real time-nya, long time-nya, lamanya, itu adalah ukuran sampai matinya internet. Kira-kira kita akan dapat uang nggak di sini? Jadi nggak ngulang lagi gitu, ngulang lagi, bangun bisnis lagi, yang baru lagi gitu. Jadi bahasanya Pak Ustadz Ayub tadi, boyo sampai tuntas gitu loh. Nah mudah-mudahan ini sampai tuntas. Tuntasnya itu ukurannya adalah bisa sampai 7 keturunan, Pak. Karena tidak ada yang bisa merubah lagi, termasuk penciptanya. Siapa pencipta Forsas? Adalah Mr. Lado Okotnikov, orang Rusia. Penciptanya Mr. Lado Okotnikov itu tidak bisa lagi merubah sistem dan memberhentikan sistem itu setelah dia mengikuti aliran internet. Dan bahkan beliau 1 rupiah pun tidak dapat keuntungan sama sekali dari berjalannya sistem ini. Nah ini baru mantap kan itu. Oke ya? Oke. Nah pembahasan yang kedua, ini sedikit saya singgung ya masalah blockchain tadi. Kemudian yang kedua, membahas tentang Forsas, kita juga harus tahu tentang decentralized, Pak. Decentralized. Nah, ini yang sudah saya gambarkan tadi. Yang digambar ini namanya centralized, terpusatkan. Nah, Forsas ini dia decentralized, tidak terpusatkan. Sehingga dengan teknologi decentralized ini, maka uang kita 1 rupiah pun, saya ulangi lagi, uang kita 1 rupiah pun tidak ada yang disetor ke owner, karena tidak ada lagi ownernya. Tapi pencipta sistemnya ada. Sama seperti pencipta internet. Pasti ada. Tapi siapa? Kan itu. Dan dia tidak ada hak kelola lagi kan dengan internet itu. Tapi pengembang ada kan, seperti siapa namanya? Richard Branson kan itu dan lain sebagainya. Tidak ada 1 rupiah pun uang yang disetor ke founder, ke admin, ke kreator dan lain sebagainya. Tidak ada 1 rupiah pun, dan tidak ada 1 rupiah pun uang yang dikelola oleh pihak ketiga. Lalu uangnya itu di mana, Pak? Uangnya itu ada di dompet kita masing-masing. Tetapi karena ini membahas tentang digital, berarti di dompet digital kita masing-masing. Kalau uang itu ada di dompet kita masing-masing, kira-kira aman apa aman? Aman. Yang nggak aman itu uangnya itu terpusatkan, Bang. Ownernya gelap mata dibawa minggat. Kompetitor gelap mata akhirnya menyuruh OJK untuk merilis. Ada itu dan lain sebagainya ya. Nah karena ini ada di kantong kita masing-masing, maka uang kita sangat dan sangat aman.